Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ya, semoga Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Ya, mari sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, ketua kelas bisa dipimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Ya, silakan Mas. Ya, terima kasih. Sebelumnya, Ibu absen terlebih dahulu ya. Hari ini apakah ada yang tidak masuk? Oh, Mbak Clara kenapa ya? Oh, sakit. Ada suratnya ya untuk hari ini? Oh iya, baik. Ibu tulis S ya. Ya, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, masih ingatkah kalian tentang materi yang Ibu sampaikan di pertemuan sebelumnya? Iya, bagus sekali. Pertemuan kemarin kita sempat membahas pengertian pantun. Ya, sekarang sebelum kita melanjutkan materi, pengertian pantun di sini sudah hafal semuanya ya? Ya, alhamdulillah sudah pada mengetahui apa itu pengertian pantun. Dan sekarang kita akan melanjutkan ke struktur pantun. Kemudian selain ada struktur pantun, kita di sini nanti ada jenis-jenis pantunnya. Ya, kemudian ada juga ciri-ciri pantunnya. Ya, mari kita mulai pelajaran pada pagi hari ini. Ibu sebelumnya ada salah satu contoh pantun yang Ibu ambil dari surat An-Naziat, yaitu kolam ikan payau lagi dikuras ikannya melompat. Janganlah engkau melampaui batas jika ingin selamat dunia akhirat. Ya, salah satu pantun yang Ibu ambil di sini dari surat An-Naziat. Ya, sebelum kita masukin materi yang selanjutnya, struktur pantun, kira-kira ada yang tahu nggak struktur pantun di sini dari contoh yang Ibu berikan itu apa? Kira-kira ada yang sebelumnya sudah mengetahui tentang pantun mungkin? Oh ya, belum semua ya, mungkin. Baik, di sini akan Ibu jelaskan. Yang pertama yaitu mengenai struktur pantun. Ya, struktur pantun di sini yaitu terdiri dari dua bagian. Yang pertama itu ada sampiran dan yang kedua itu ada isinya. Nah, sampiran itu meliputi dua baris dan yang baris pertama itu bersajak A. Sampiran baris kedua itu bersajak B. Nah, kemudian isinya juga baris pertama itu bersajak A dan kemudian baris kedua itu bersajak B. Lalu di sini sampiran sendiri itu apa sih? Nah, sampiran itu yang merupakan bagian yang menyantumkan dua baris dan biasanya baris kedua baris ini tidak ada hubungannya dengan isi. Jadi, dua baris sampiran dan dua baris isi itu biasanya tidak saling berkaitan. Jadi berdiri sendiri-sendiri. Dan isi itu biasanya menyantumkan maksud atau tujuan dari sampiran itu sendiri. Nah, kita lihat lagi contohnya. Sampiran baris pertama, kolam ikan payau lagi dikuras. Lagi dikuras, ikannya melompat. Lah, kemudian perhatikan baris ketiganya. Janganlah engkau melampaui batas jika ingin selamat dunia akhirat. Nah, bisa dilihat kan baris pertama dan kedua itu ada hubungannya karena mereka dimasukkan ke dalam sampiran. Kemudian baris ketiga dan keempatnya itu merupakan tujuan dari pantun tersebut atau maksud yang ingin disampaikan dari pantun tersebut. Bisa dipahami semuanya anak-anak? Ya, kemudian kita lanjutkan dulu ke ciri-ciri pantunnya. Seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, dalam pantun itu memiliki 4 baris. Kan bisa dilihat 1, 2, 3, 4 baris. Kemudian biasanya terdiri dari 8 sampai 12 suku kata dan terdiri dari 4 sampai 6 kata. Apa sih bedanya suku kata dan kata? Harus diperhatikan. Kita kembali lagi ke contoh. Suku kata baris pertama bisa kita lihat. Kolam ikan payau lagi dikuras. Nah, kalau kata itu kan hanya kolam. Bisa dipahami? Kata, satu kata kolam.
Sedangkan suku kata itu ko dan lam. Jadi kata kolam ini terdapat satu kata dan dua suku kata. Nah, tadi pantun terdiri dari 8 sampai 12 suku kata, sedangkan 4 sampai 6 suku kata. Kita lihat lagi contohnya pada baris pertama. Kolam ikan payau lagi dikuras. Berapa kata ini? Iya, betul sekali, ada 5 kata. Ada kolam, ikan, payau, lagi dikuras. Ada 5 kata ya. Kemudian suku katanya, kita lihat. Kolam, ikan, payau, lagi dikuras. Nah, bisa membedakan kan? Berarti ada 11 suku kata. Sampai sini bisa dipahami semuanya? Ya, ada pertanyaan, mungkin ada yang belum paham cara membedakan cara membedakan kata dan suku kata. Gampang kan? Tentunya bisa pahami semuanya ya. Alhamdulillah. Selanjutnya kita lanjutkan. Nah, tadi setiap bait pantun terdiri dari sampiran dan isi. Itu harus ada dalam pantun. Karena tanpa sampiran dan isi itu Ibu rasa bukan pantun namanya ya. Kemudian bersajak ABAB atau AAAA. Nah, sajak itu apa sih? Sajak itu adalah akhiran kata atau akhiran huruf yang terdapat di belakang baris pantun itu sendiri. Nah, di sini bisa kita lihat. Baris pertama itu berakhiran huruf S. Bisa kita sebut sajaknya A. Kemudian lagi dikuras ikan melompat. Hurufnya T. Huruf T beda apa tidak dengan huruf S? Tentu beda kan? Makanya kita sebut sajak B. Sudah terlihat sajaknya AB. Nah, tadi Ibu jelaskan bahwa sajaknya ABAB atau AAAA. Tapi belum tentu. Kita lihat baris selanjutnya. Janganlah engkau melampaui batas. Hurufnya juga S. Sama tidak dengan bait pada baris pertama? Ya, sama kan? Berarti bisa kita sebut bait sajak A. Kemudian jika ingin selamat dunia akhirat, sama lagi kan baris keempat dengan baris kedua sajaknya berakhiran T, jadi bersajak B. Jadi sajaknya AB AB. Sampai di sini mungkin ciri-ciri pantun yang Ibu jelaskan bisa dipahami? Ya, ada pertanyaan mungkin? Oh iya, sajak lain mungkin ya. Ya, dalam pantun itu ada tentu sajak lain. Jadi bersajak akhiran itu tidak harus S, tidak harus ABAB, dan tidak harus AAAA. Itu juga mungkin ada. Nanti bisa dibaca di buku kalian, itu kemarin Ibu baca itu ada. Yang bersajak lain tidak harus ABAB dan AAAA. Ya. Sudah dipahami mungkin struktur pantun yang Ibu jelaskan? Ya, alhamdulillah. Selanjutnya kita lanjut ke ciri-ciri pantun sudah. Kemudian kita masuk ke jenis-jenis pantunnya. Di sini ada 8 jenis pantun. Yang pertama pantun anak, yang kedua pantun kasih sayang, ketiga pantun adat istiadat, pantun agama, pantun kepahlawanan, pantun jenaka, pantun teka-teki, dan pantun nasihat. Nah, dari ke-8 pantun ini, di manakah yang termasuk yang contoh pantun yang Ibu jelaskan tadi? Termasuk ke dalam pantun apa? Bisa dijelaskan? Ada yang bisa paham? Betul sekali, pantun agama. Contoh pantun yang Ibu jelaskan tadi yang sudah Ibu contohkan itu termasuk ke dalam pantun agama. Kenapa? Karena isi dari pantun itu membahas tentang keagamaan, tentang agama-agama. Jadi janganlah engkau melampaui batas jika ingin selamat dunia akhirat. Jadi ada kaitannya dengan keagamaan dan peribadatan. Kemudian masuk lagi pantun anak. Pantun anak itu pantun yang isinya
menceritakan tentang dunia anak. Jadi kaitannya mesti tentang anak-anak. Kemudian pantun kasih sayang itu biasanya pantun yang berisikan tentang kasih sayang seseorang, cara menyampaikan kasih sayangnya melalui pantun. Jadi bisa jadi cara menyampaikan kasih sayang orang itu bisa melalui pantun loh. Kemudian pantun adat istiadat itu yang mana pantun yang berhubungan dengan adat istiadat, jadi keadatan. Kemudian pantun agama tadi sudah yang dijelaskan. Dan kemudian pantun pahlawan itu pantun yang biasanya isinya menceritakan tentang kepahlawanan seseorang, pahlawan zaman-zaman dulu. Kemudian pantun jenaka itu pantun yang isinya biasanya lucu. Jadi dalam pantun jenaka ini ketika kalian membaca itu kalian bisa saja tertawa. Dan pantun teka-teki itu biasanya pantun yang berisikan dia itu menebak-nebak. Jadi ketika kalian membaca pantun tersebut, kalian itu bertanya, apa sih maksud dari pantun ini? Nah, kemudian ada pantun nasihat, di mana pantun tersebut biasanya berupa nasihat-nasihat seseorang untuk menasihati kalian sebagai pembacanya. Jadi dalam pantun nasihat ini bisa jadi kalian setelah membacanya itu mendapatkan nasihat tertentu dari pantun yang disampaikan. Nah, dari ke-8 pantun ini adakah yang ingin ditanyakan? Baik, jika tidak ada yang ingin disampaikan atau tidak ada pertanyaan, kali ini Ibu akan membagi kalian ke dalam 8 kelompok sesuai dengan jenis-jenis pantun yang Ibu berikan. Jadi mulai dari hitungan saja ya, mulai urut dari pojok kanan Ibu, terus huruf memutar seperti ular, berhitung 1 sampai 8. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau sudah 8, kembali lagi ke angka 1. Bisa dipahami? Ya, silakan berhitung. Ya, sudah? Ya, sudah mendapatkan nomornya berarti ya. Nah, kemudian yang nomor 1 itu membuat pantun anak. Nomor 2 tugasnya membuat pantun kasih sayang. Ketiga, tugasnya membuat pantun adat istiadat. Kemudian yang keempat, agama. Kelima, kepahlawanan. Keenam, jenaka. Ketujuh, teka-teki. Dan ke-8, nasihat. Ya, jadi pas ya 8. Jadi membuat tugas selanjutnya, pertemuan selanjutnya nanti membuat pantun. Sesuai sampai angka 8. Ya, jadi di sini ada yang mau ditanyakan lagi? Ya, mari kita ulas lagi pelajaran hari ini, yaitu pantun. Pantun itu tentu mempunyai struktur yang Ibu sudah sampaikan, harus ada sampiran dan isi. Kemudian ciri-ciri pantunnya sudah Ibu jelaskan bersajak ABAB, terdiri dari 8 sampai 12 suku kata, 4 sampai 6 kata, dan kemudian ada memiliki bait, sampiran, dan isi tentunya ya. Harus diperhatikan, harus ada sampiran dan isinya. Ya, mungkin sudah cukup. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Sekarang nanti bisa dipersiapkan untuk pertemuan selanjutnya. Bisa membuat contoh-contoh pantun yang Ibu jelaskan sesuai tema yang Ibu berikan. Ya, jika tidak ada, mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bacaan alhamdulillah sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak-anak. Semoga pelajaran yang Ibu sampaikan hari ini bermanfaat untuk kalian semuanya tentunya ya. Jadi setiap pelajaran yang Ibu sampaikan itu tidak ada yang namanya sia-sia. Jadi harus benar-benar diperhatikan kelak untuk ilmu atau bekal anak-anak sekalian. Ya, mungkin cukup sekian yang Ibu dapat sampaikan. Kiranya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.